Hari ini kita belajar bagaimana menghitung cost dari sebuah inventory. Cost itu berarti harga pokok yang kita perolehnya. Nah, ada 4 metode yang digunakan untuk menghitung cost dari sebuah inventory. Specific identification, last in first out, sama average. Semua metode ini masing-masing punya perpetualnya sendiri sama periodiknya sendiri. Jadi katakanlah average. Average itu ada yang perpetual, ada average periodik. LIFO, FIFO, specific identification juga demikian. Jadi total ada 8 kemungkinan cara perhitungan cost dari sebuah inventory. Mungkin sebelumnya saya akan mengawalinya dengan suatu cerita, ilustrasi supaya kalian lebih bisa membayangkan kenapa 4 metode tadi kenapa harus hadir untuk membantu kita menghitung cost dari sebuah inventory. Kalau specific identification, berarti kalian nanti begini. Misalnya sebut saja saya ini pedagang beras. Saya pedagang beras, biasanya saya dagang berasnya itu eceran. Jadi bayangkan kalau saya beli dari supplier, misalnya saya beli 1 ton atau saya beli 1 kuintal begitu. Kilogram yang banyak, yang tadi saya beli 1000 kilogram atau saya beli 100 kilogram, itu nggak langsung saya jual 100 kilo-kilonya itu semua. Tapi saya buka dulu, saya taruh itu di sebuah wadah. Nanti kalau saya beli lagi dari supplier, saya campur lagi di wadah yang sama. Kalian bisa bayangkan. Dulu harga berasnya itu misalnya per kilonya katakanlah 20.000, bisa lagi karena kondisi ekonomi harga beras itu semakin naik misalnya. Jadi beras yang saya beli pertama kali 20.000 per kilo, saya campur dengan beras yang saya beli berikutnya itu bisa jadi 21.000 per kilo. Nah, karena berasnya itu sudah saya campur aduk jadi satu di dalam suatu wadah, kemudian saya dagangnya itu eceran ke pembeli. Jadi saya ukur 1 kiloan gitu, baru saya jual secara per kilo. Kalian bisa bayangkan nggak? Ingat nggak penjualnya itu? Tadi yang di wadah yang sudah dicampur itu, apakah yang 20.000 per kilo? Apakah yang 21.000 per kilo? Kalian bisa bayangkan. Masa kita harus ingetin satu-satu biji beras itu berasal dari yang 20.000 atau 21.000? Iya kalau belinya baru 2 kali. Kalau belinya ratusan kali karena kita tuh laris sekali. Kita pedagang eceran tapi yang sudah terkenal jualnya setiap hari pasti lancar. Nah misalnya begitu. Oleh karena itu, kita butuh suatu permisalan, suatu asumsi. Jadi kita nanti pakai permisalan, misalnya dalam suatu wadah tadi kita beli 100 kilo, beli 100 kilo lagi kan. Nanti kita pakai permisalan di dalam hati. Kalau mau pakai first in first out itu berarti gini. Nanti kalau saya sudah laku 100 kilo, saya anggap itu yang 20 ribuan dulu per kilo. Nanti mulai 100 kilo lagi yang berikutnya, jadi 101 kilo sampai 200 kilo yang laku berikutnya lagi, saya akan anggap itu 21 ribu. Padahal berasnya itu sudah saya campur jadi satu. Jadi belum tentu yang saya jual itu beneran yang 20 ribu atau beneran yang 21 ribu. Itu hanya suatu permisalan kita di pikirannya pedagangnya. Kalau kalian mau kebalik, last in first out itu berarti ketika kalian jualan 1 kilo pertama sampai 100 kilo, kalian akan punya asumsi, oh yang saya jual ini ya 21 ribu dulu. Nanti kalau sudah habis, berarti 101 kilo sampai 200 kilonya, saya anggap, oh itu yang 20 ribu per kilo. Kalau kalian nggak mau repot, ada cara average. Average itu langsung 21 ribu tambah 20 ribu yang tadi per kilo, itu bagi dengan semua total kilogram kita 200 kilogram yang kita beli. Nanti hasil rata-ratanya itu dipukul rata. Berarti setiap kali kalian berdagang, ya sudah, nilai rata-ratanya kedua kali harga itu tadi berapa. Itu asumsi yang hadir ya teman-teman. Apakah analogi saya, ilustrasi saya itu sudah bisa masuk ke kalian atau perlu saya memberikan analogi lagi? Kira-kira bagaimana? Ayo silakan. Teman-teman bagaimana? Sudah mulai paham? Ada yang sudah bisa paham? Nanti sambil saya jelaskan terus pakai angka. Ada yang sudah bisa terima analogi itu?
Bagaimana? Bisa? Ada yang sudah mulai paham analoginya kah? Atau masih belum paham? Di sini kita ganti. Kalau tadi analogi saya kalian adalah pedagang beras, di sini kita adalah pedagang elektronik yang jualan TV. Namanya Griffiths TV Company, gitu ya. Membeli 3 macam TV yang ukurannya 50 inch itu pada beberapa tanggal yang berbeda. Jadi dia belinya 3 kali. Tanggal 3 Februari satu TV-nya 720. Tanggal 5 Maret beli TV lagi harganya naik jadi 750. Tanggal 22 Mei beli TV lagi 800. Diketahui selama 1 tahun tersebut Griffiths itu berhasil menjual 2 TV pada harga jual 1.200. Jadi ini harga pokok ya, yang 720, 750, 800 itu harga pokok. Yang 1.200 itu adalah harga jual. Kita akan pelajari dulu metode yang pertama. Metode yang pertama ini bukanlah suatu asumsi kalau menurut saya. Specific identification sebagai pedagang, kalian harus benar-benar mengingat 2 TV yang laku itu dari TV yang mana. Dikatakan di sini, 2 TV yang laku tersebut berasal dari pembelian tanggal 3 Februari dan 22 Mei. Nah, 2 TV tersebut yang 3 Februari berarti dulu harga belinya 720, yang 22 Mei berarti harga belinya 800. Kalau saya tanya, berapa harga pokok penjualannya? 720 sama 800. Paham sampai di sana? Kalau ditanya berapa harga jualnya, berarti kalian kan ingat 2 TV-nya yang dibeli Februari sama Mei. Berarti 720 sama 800 jawabannya adalah harga pokoknya 1520. Sampai sini paham teman-teman? Paham sampai sini? Paham. Oke. Terus kemudian ya, kalau ditanya berapa sisa yang belum laku? Berapa sisa yang belum laku di sini disebut dengan ending inventory ya. Bayangkan aja, tadi kita punya 3. Laku 2, yang 720 laku, yang 800 juga laku. Berarti yang belum laku yang mana? 750. 750 ya Leoni. Jadi 750. Nah sudah, specific identification itu kalau TV-nya 3, kalian harus ingat, 2-nya yang laku itu namanya cost of goods sold, 1 yang nggak laku itu namanya ending inventory. Jadi yang laku terjual kita akui sebagai harga pokok penjualan, yang belum laku anggap itu sebagai persediaan akhir kita di gudang. Semua ini harus dicatat menggunakan harga pokok ya, harus harga pokok. Ini bisa digunakan metode specific identification ini kalau kalian adalah pedagang yang menjual barang-barang yang bisa kalian identifikasi setiap kalian menjualnya. Kalau saya, kenapa tadi kok ambil contoh beras? Beras itu kalau menurut saya, kalau sudah dibuka dari kantongnya, biji berasnya itu dicampur jadi satu, nggak bisa sih menurut saya kalau mau pakai specific identification. Bagaimana caranya? 200 kilo itu kalau laku 2 kilo, kalian tahu 2 kilo itu dari 200 kilo yang mana? Kalau saya sih nggak bisa. Dan menurut saya semua orang juga nggak bisa kalau lagi bicara beras. Jadi specific identification ini metode yang hadir untuk pedagang-pedagang yang bisa mengidentifikasi benda barang dagangannya itu setiap kali dia jual. Dia ingat, oh ini yang saya belinya dulu tanggal sekian harganya sekian. Yang ini saya beli tanggal sekian harga sekian. Siapa yang bisa kasih cerita ke saya? Pedagang apa yang pasti pakai specific identification? Kalau tadi saya kasih analogi beras, beras itu pasti tidak pakai specific identification. Susah ya, 200 kilo dicampur jadi biji beras yang sama gitu bentuknya. Gimana cara kalian ingat itu yang mana? Pedagang apa yang pasti menggunakan specific identification? Di dalam dunia sehari-harinya, ini relatif jarang digunakan ya. Jadi, kenapa? Ya itu, susah sekali. Kalau misalnya kalian bisa identifikasi handphone pun, tadi pakai nomor seri, kalian bisa identifikasi mobil pun pakai nomor seri nomor rangka, tapi tetap jarang digunakan. Kenapa? Nah, nanti itu jadi pertanyaan yang menarik buat kalian ya. Saya sambil menjelaskan yang berikutnya ya teman-teman. Jadi,
Kalau specific identification, menurut pendapat saya tadi betul ya. Berarti specific identification itu bukanlah suatu asumsi. Karena specific identification itu kondisi kenyataannya. Kalau ada 3 barang, laku 2, ya sisanya 1. 1 dari mana yang belum laku, 2 mana yang laku, itu benar-benar sesuai dengan data kenyataan. Tapi yang selanjutnya akan kita pelajari, ini disebut dengan assumption atau asumsi. Kenapa? Karena FIFO, LIFO, average itu bukan beneran barang yang kita jual bisa kita ingat-ingat dari yang mana yang dulu kita beli. Tapi itu hanyalah suatu asumsinya si pedagang tadi. Mari kita pelajari yang berikutnya.